anak-anak yang ada di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan secara generatif. Apa yang kita pelajari hari ini yaitu perkembangan generatif meliputi pengertian, jenis, alat, dan ciri-ciri. Yang pertama adalah pengertian. Apa sih pengertian perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin. Jadi kalau hewan ada jantan, ada betina. Tapi hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan, khususnya yang berbunga. Nah, dalam tumbuhan memiliki putik dan benang sari, itu adalah alatnya. Alat perkembangbiakan adalah pasti ada dalam satu bunga memiliki putik dan benang sari. Kelamin jantannya adalah benang sari dan kelamin betinanya adalah putik. Nah, bagaimana jenis-jenisnya? Ada 4, yaitu sendiri, tetangga, silang, dan bastar. Dibedakan menjadi 4. Sendiri artinya jatuhnya benang sari. Di sini kan ada gambar bunga. Ini putik. Yang besar ini adalah putik. Nah, di sini ada benang sari. Benang sari ini pasti memiliki serbuk-serbuk sari. Serbuk sari jatuh ke kepala putik dalam satu bunga yang sama, itu dinamakan penyerbukan sendiri. Kemudian penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga yaitu dalam satu pohon ada 2 bunga. Nah, bunga yang satu memiliki putik dan benang sari. Nah, jika benang sari dari bunga yang dalam satu pohon, masih satu pohon, jatuh ke kepala putik bunga yang lain tapi masih satu pohon, maka itu disebut penyerbukan tetangga. Yang ketiga yaitu penyerbukan silang. Jadi kenapa disebut silang? Kenapa gambarnya kok kalau ini kok sama? Ini berarti ini satu pohon. Kalau ini berarti pohonnya yang berbeda. Misal ada bunga sepatu. Bunga sepatu ada yang sudah tahu? Ya, atau bunga mawar atau bunga apa saja. Misalnya ini satu pohon, ini pohon pertama, kemudian ini pohon kedua. Nah, pohon pertama memiliki kepala putik dan benang sari. Kemudian pohon kedua juga memiliki putik dan benang sari. Nah, jika benang sari di pohon kedua jatuh ke kepala putik, maka disebut penyerbukan silang. Sebaliknya, jika benang sari yang ada di pohon satu jatuh ke kepala putik benang yang kedua yang di pohon yang lain tapi masih satu jenis, maka disebut penyerbukan silang. Lalu yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Apa itu penyerbukan bastar? Penyerbukan bastar artinya ada pohon satu di sini. Pohon satu misalnya bunga dari mawar merah, kemudian yang kedua mawar putih. Sama-sama mawar tapi beda varietasnya. Varietasnya beda variasi. Yang ini merah, yang ini putih, mawar merah dan mawar putih. Nah, memiliki bunga yang berbeda kan berarti ya bunganya yang satu merah, yang satu putih. Nah, di sini ada putik dari mawar merah dan serbuk sari. Jika serbuk sari mawar merah jatuh ke kepala putik mawar putih, maka itu akan menyebabkan penyerbukan bastar. Yang terakhir kita akan berbicara tentang bagian bunga. Bagian bunga itu ada 9. Yang pertama adalah yang paling besar. Biasanya dalam bunga ada yang mencolok paling besar. Itu biasanya disebut putik. Putik ini kan di sini disebut ada bagiannya. Kalau putik itu adalah meliputi kepala putik sampai tangkainya. Makanya nomor 1 ini adalah putik. Ya. Kepala putik jadinya ya, karena panahnya ke sini berarti ini kepala putik. Jadi ini kepala putik. Kemudian yang kedua ini adalah tangkai putik. Yang ketiga ini kalau secara keseluruhan ini adalah benang sari. Karena hanya tanda panahnya di kepalanya saja berarti kepala benang sari. Yang keempat ini yang seperti batangnya ini adalah tangkai benang sari.
Yang kelima, di dalam bunga ini, di bawah putik ini terdapat benjolan seperti buah. Ini namanya adalah bakal biji. Jadi sebelum menjadi buah akan menjadi biji dulu. Jadi disebut ini bakal biji. Nomor 6 adalah ini dasar bunga. Dasar bunga. Yang ketujuh, bunga sepatu berwarna merah, bunga mawar berwarna ada yang putih, kuning. Nah, ini yang terlihat indah yang di pinggirannya itu disebutnya mahkota. Kemudian yang kedelapannya ini adalah kelopak bunga. Kelopak bunga dulu ya. Kelopak bunga. Yang 9 baru ini tangkainya. Jadi kembali lagi, ada kepala putih, ada tangkai putih, benang sari, di atasnya di atas ini kepala benang sari, tangkai sari, kemudian di sini bakal biji, dasar bunga, ada mahkota, ada kelopak, dan yang terakhir ini tangkai bunga. Sekian mengenai perkembangan generatif. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.